katanya Ibunda Aisyah? Walaupun cemburunya besar ketika, wahai Aisyah, aku sudah melamar Ummu Salamah dan lamaranku diterima, besok tinggal akad nikah. Ya, aku mohon doanya, mohon izinnya. Apa kata Ibunda Aisyah? Tidak ada rasa cemburu. Pilihan Rasulullah adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Coba, ini wis gedem kabeh ini. Saya tahu resiko ceramah seperti ini, tahu Bu. Paling-paling gak disopo sampai bunda-bunda. Tapi akan ada pencerahan nanti. Betul. Oke. Suasana ini berubah total ketika Hajar hamil. Berubah total. Apa? Cemburu Sarah itu dikembalikan lagi sama Allah. Lah. Melihat Ibrahim sudah mulai perhatiannya lebih kepada Hajar. Pagi-pagi dijak melaku-melaku, kadang-kadang dilus-lus wetenge, kadang-kadang dirayu-rayu. Itu cekot-cekot, sakit hatinya. Dan dia munajat kepada Allah, ya Allah, kenapa pada waktu aku menyuruh suamiku menikah tidak ada rasa cemburu, tapi sekarang kenapa kok saya cemburu? Siapa yang tahu hatinya? Itu urusan Allah. Dan pendekatannya doa. Tidak bisa, saya tidak bisa menyadarkan siapapun kecuali hanya Allah yang menyadarkan. Nasihat itu Bu, tidak mempan kalau Allah nggak mengizinkan. Jadi sakit Bu. Akhirnya terpaksa dia menghadap kepada Ibrahim, Mas Ibrahim. Saya lihat akhir-akhir ini perhatianmu pada Dek Hajar itu lebih daripada kepadaku. Aku sakit hati. Sakitnya di mana? Di sini Pak Cita. Apa kata Ibrahim? Terus maumu apa Sarah? Aku tidak kuat lagi sudah. Aku tidak kuat lagi. Dan aku ingin engkau memilih di antara kami. Kalau engkau pilih dia, aku keluar dari rumah ini. Kalau pilih aku, dia harus keluar dari rumah ini. Hanya keluar saja Ustaz, tidak cerai? Enggak, keluar enggak kumpul. Oh, ya, enggak cerai. Betul, ini pertanyaan betul. Keluar itu enggak cerai. Ibrahim ya bingung. Kemarin kamu suruh aku nikah. Aku tidak mau, kamu paksa. Saya nikah, meteng, kamu cemburu. Wes pokoknya gak ero, wes pokoknya pilih salah siji. Wedok niku mesti pokoknya. Sudah diwakili, saya nggak perlu ngotot-ngotot. Wes pokoknya Pak, wene wong lanang ana pokoknya, aja adek komentar terus tambah ruwet urusan. Ada satu lagi Ustaz, pokoknya dan terserah. Waduh kan ya. Akhirnya Ibrahim menjawab, ya kalau gitu saya akan mohon petunjuk kepada Allah, mohon pilihan, cara sakniki istikharah. Nanti siapapun yang memang oleh Allah diperintahkan untuk keluar, ya terpaksa harus keluar. Sudah, singkat cerita, Sarah datang untuk menagih itu. Apa jawabannya Mas Ibrahim? Hajar harus keluar dari rumah ini. Tapi tunggu dia melahirkan dulu. Setelah bayinya sudah bisa agak sedikit bisa digendong, nanti aku akan keluar dari rumah ini. Loh, Sarah itu kemudian kasihan lagi. Sudah Mas Ibrahim, tidak usah. Kasihan. Bingung no wong Sarah iki. Kasihan. Masih punya anak kecil, biar nanti tinggal di sini dulu, nanti tunggu Ismail besar. Sudah. Allah sudah memerintahkan aku untuk mengajak Sarah. Kemana Mas Ibrahim? Sudah ada alamatnya. Ke Bakkah, ke Makkah. Masya Allah, kok pas ya Ustadz ini memang luar biasa loh. Ini kan bulan haji juga. Dan ini kita mengarah haji. ke sana. Sejarahnya haji. Anjane cerdas kok Ustadz itu. Luar biasa. Oke. Oh kan? Iya. Ya, akhirnya keluar Bunda. Keluar. Ibrahim mengajak Hajar sama Ismail menuju Mekah yang waktu itu tidak ada kehidupan di sana. Gersang ya Ustadz. Gersang apa namanya, tidak ada kondisinya, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada manusia satupun di sana. Jadi mereka itu hanya 3 orang ini Bu, masuk. Ibrahim, Hajar sama Ismail. Nah pertama kali mereka disuruh untuk mencari alamat untuk tempat tinggal. Dan sambil nyanyi Ustadz, ya. Kemana hari ini banyak lagunya biar gak ngantuk loh. Betul. Nggak, insya Allah nggak ngantuk. Mereka kan senang dengan cerita seperti ini. Nah alamat itu isyarahnya cuma satu, nyari batu Bun. Batu ini adalah batu surga yang pernah dibawa Nabi Adam dan ditaruh di Bukit Batu di Mekah. Nyari batu di Bukit Batu. Masya Allah. Ya tapi namanya perintah Allah, dicari 1 kali, ternyata belum ketemu. 2 kali, kok di sini kelihatannya dicari nggak ada. 3 kali sampai 7 kali.
Yang dicari itu adalah batu punjer kehidupan, yang nanti akan didirikan tempat ibadah yang pertama. Sampai 7 putaran itulah baru ketemu. Nah, ini batunya. Diambil, ditaruh, dikasih tanda, dibangunlah batu itu. Putaran-putaran mencari punjernya hidup itu sekarang diamalkan oleh jamaah haji dan umroh sebagai tawaf di Baitullah. Kemudian bangun. Nah, bangun ini kan lama-lama tinggi tuh Bunda, sehingga mungkin kurang tinggi Ibrahim, akhirnya ambil batu sebagai pijakan untuk enci-encian jari orang dulu. Lah pijakan itulah disebut Maqam Ibrahim, tempat atau bekas pijakan Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Sekarang ada dikurungi sama emas itu Bunda, disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di situ. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian dibantu oleh siapa bangun Ka'bah? Anaknya masih kecil, Ismail, bantu. Ini ayah, namanya anak kecil, bilang capek ya, nak istirahat dulu di sana. Ada batu tempat peristirahatan Ismail, sekarang disebut Hijr Ismail. Hijr itu artinya batu atau kamar, Ismail itu anaknya Ibrahim. Sudah, dari sini ceritanya, nanti Hajar ada sendiri. Saya stop dari sini. Ya. Berarti Bunda, kenapa sampai Saroh ini menjadi wanita yang dijanjikan surga? Dari cerita yang sudah kita dengar sama-sama. Yang pertama, wanita yang memikirkan tentang agama Allah. Sampai mengizinkan suaminya nikah lagi. Itu karena khawatir nanti bagaimana yang meneruskan risalah agama Allah di muka bumi ini. Satu. Ini yang paling penting. Makanya ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Saroh ini dijadikan wanita yang dijanjikan surga? Ya karena itu, memikirkan agama Allah. Nah, siapapun wanita yang memikirkan agama Allah, dia seperti Sarah. Walaupun kemudian modusnya adalah menyuruh suaminya menikah lagi. Jadi konteksnya bukan menyuruh suaminya menikah lagi Bunda. Konteksnya itu berpikir tentang bagaimana nasib agama Allah di muka bumi ini. Bunda-bunda yang sekarang rela ngaji demi untuk mendidik anak-anak, kepingin dapat ilmu banyak di Yasmin, Anda juga memikirkan agama Allah. Alhamdulillah. Dan Anda berhak juga mendapatkan janji surga seperti Amin. Surga yang dijanjikan kepada Saroh. Adapun drama daripada itu harus menyuruh suaminya nikah lagi. Karena memang konteksnya adalah Sarah tidak punya anak. Sarah tidak punya anak. Nah, coba sekarang ada pertanyaan Bunda. Ini kita bicara tentang logika dulu. Seandainya Sarah nggak cemburu, apa ada Mekah sekarang? Nggak ada. Seandainya Sarah nggak cemburu, apa ada haji sekarang? Nggak ada. Seandainya Sarah nggak cemburu, apa ada kurban sekarang? Karena cemburunya orang yang solihah seperti Sarah, kok Soro sampai Sarah, maka ada syariat itu yang ada. Ngomong Soro mana dutingnya ke saya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan Sarah ini nabi perempuan. Memang tidak boleh ada nabi perempuan, tapi melihat akhlaknya, melihat imannya, salah satunya adalah Saroh dan Maryam. Ya. Itu seperti nabi perempuan. Ustaz. Tapi bukan nabi yang disebut dalam 25 nabi dan rasul. Ini inspirasi kita hari ini. Ustaz, Mbak Cita. Saya ingin konfirmasi. Iya. Bunda, coba digerayai cidoknya. Bukan, telinganya Ustaz. Oh, telinganya. Telinganya ini saya pernah mendengar, itu benar apa enggak? Jadi cerita awal mula kenapa kita ini kemudian pakai anting-anting ini, ya. Itu karena kecemburuannya Siti Saroh kepada Siti Hajar. Betul kah Ustaz? Belum pernah mendengar. Ya karena waktu itu nggak pakai anting-anting Mbak Saroh. Iya. Jadi boleh cerita ya? Boleh. Saya pernah mendengar ceritanya begini. Saking cemburunya, saking panasnya itu sampai dilukai Siti Hajar ini tadi. Terus malah dikasih emas ini, mesisan dikasih sebelahnya. Nggak tahu itu cerita dari mana. ya mungkin benar, mungkin tidak. Tapi yang jelas tadi ada potret apa Bu? Bahwa kecintaannya kepada Allah mengalahkan egonya. Kecintaannya kepada Allah mengkhawatirkan terputusnya generasi kenabian, itu mengorbankan
perasaan pribadi. Iya baik Ustadz, tapi mungkin pertanyaannya begini, iya kalau Siti Sarah itu kan campur tangannya Allah, cemburunya dicabut. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita biasa seperti kami Ustadz? Kan cemburunya itu kadang tidak terkendali Ustadz. Saya tertarik dengan kata-kata Mbak Cita, campur tangan Allah. Kalau urusan hati, Allah itu akan campur tangan Bunda. Kepada siapa Allah bercampur tangan? Jawabannya kepada orang ikhlas. Loh Bunda-bunda, kalau ikhlas, hidupnya ikhlas, itu Allah pasti campur tangan. Pasti campur tangan. Makanya ini tidak bisa dilogikakan dan tidak bisa disamakan dengan kita Bunda. Beberapa waktu yang lalu kami ini diundang di salah satu pengajian. Tidak saya sebut pengajiannya, nanti pasti dicari sama Bunda-bunda Yasmin. Mereka datang